mengabaikan. Itulah yang menjadi alasan kenapa kurang akurat. Karena di kondisi yang real atau faktanya jarang banget perusahaan yang yaitu tadi departemen pendukungnya itu tidak saling melayani, itu jarang. Jadi ketika kita menggunakan ini dan kita mengabaikan adanya kos di mana departemen pendukung satu dengan yang lainnya saling melayani, itu akan menjadi perhitungannya tidak akurat, sehingga itulah kekurangan dari metode langsung. Tapi memang kelebihannya ini sangat mudah dan sangat mudah banget dan simpel banget lah pokoknya ketika kalau kita melakukan perhitungan dengan metode ini. Untuk metode yang kedua yaitu metode bertahap atau metode sekuensial. Jadi kalau yang metode bertahap atau metode sekuensial ini asumsinya adalah di sini, perbedaannya di sini. Kalau tadi kan dari X ke Y tidak ada panah ya, baik itu panah dari X ke Y maupun Y ke X kan tidak ada panah. Tapi kalau di sini kan ada panah X ke Y. Jadi kalau di sini artinya departemen X ganti warna. Departemen X itu melakukannya melakukan atau memberikan dukungan ke tiga jenis, ke A, ke B, dan ke Y. Jadi ini harus dipahami, dan ini sedikit berbeda dari yang tadi. Kalau tadi kan nggak ada suaranya. Ya nggak bisa dengar cuma Mbak Suci aja atau semuanya nggak bisa dengar saya? Serius nggak ada suaranya? Oh ada. Ada ya? Oh ada kok ya. Ya kenapa kok tiba-tiba nggak ada suara? Oh ada ya? Oh, oke. Ya udah. Saya lanjutkan ya. Jadi ini bedanya sama yang tadi. Kalau yang metode yang langsung itu kan tidak ada departemen pendukung tidak melayani departemen pendukung lainnya. Kalau yang ini metode yang bertahap ini salah satu dari departemen pendukung akan memberikan layanan bagi departemen pendukung yang lainnya. Jadi kayak misalkan contohnya ini departemen X melakukan layanan ke departemen Y, padahal departemen Y itu departemen pendukung bukan departemen produksi. Jadi ini contohnya, dan kita harus menghitung juga departemen kos yang dialokasikan dari departemen X ke departemen Y itu harus kita hitung juga, nggak boleh kita abaikan. Jadi kita juga harus memperhatikan kos departemen X yang dialokasikan ke departemen Y itu berapa, harus kita hitung. Jadi tidak boleh kita abaikan. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika kita mau menghitung kosnya ini, jadi yang pertama kita dari departemen X ini ya, kosnya kan didistribusikan ke departemen A, kemudian kos dari departemen pendukung X didistribusikan ke departemen B. Nah, ketika kita mau menghitung kos yang didistribusikan oleh departemen Y ke departemen A dan departemen B, itu nilai yang kita gunakan atau kos total dari departemen Y itu adalah kos overhead yang terjadi di departemen Y ditambah dengan kos yang tadi dibebankan dari departemen X ke departemen Y. Jadi kalau yang tadi di sini di yang metode langsung, total kos yang terjadi di departemen X secara otomatis didistribusikan ke A sama B. Y juga sama dengan yang X. Jadi yang total yang ada di departemen X berapa dibebankan ke departemen A dan departemen B. Tetapi kalau yang bertahap, jadi
ini tadi X misal X ini dibebankan ke A, dibebankan ke B, dan dibebankan ke Y. Nah, ketika Y akan membebankan ke A dan B, itu jumlah costnya adalah cost overhead yang terjadi di departemen Y ditambah dengan pembebanan cost dari departemen X. Jadi di sini costnya tidak hanya terdiri dari cost dari yang terjadi di departemen Y saja, tetapi juga mencakup cost yang dari departemen X. Itu bedanya. Nanti di sini coba kita baca ya. Yang pertama, mendistribusikan cost di departemen pendukung dalam tahapan sekuensial berdasarkan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Urutan tertentu harus ditetapkan terlebih dahulu untuk distribusi kos departemen pendukung karena urutan yang berbeda akan menyebabkan hasilnya juga akan berbeda. Yang lebih besar kosnya dialah yang didistribusikan dahulu. Departemen pendukung yang telah mengalokasikan kosnya tidak akan menerima alokasi dari departemen pendukung lainnya. Jadi kayak ini tadi kan karena Y memberikan karena X memberikan dukungan ke Y, sedangkan Y tidak memberikan dukungan ke X, maka ketika X telah dibebankan ke Y, maka ketika Y akan membebankan atau membagi kosnya ke departemen A dan B, X tidak perlu mendapatkan karena X tadi kan sudah dibebankan ke Y, dan di sini tidak ada anak panah yang menunjukkan bahwa Y memberikan dukungan terhadap X, sehingga Y cukup dialokasikan ke A dan B tidak perlu memberikan dukungan atau tidak perlu memberikan alokasi ke X. Seperti itu. Itu contohnya. Jadi Y total adalah Y kos dari departemen Y ditambah dengan kos yang dialokasikan dari departemen X untuk departemen Y. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau yang tadi departemen X memberikan dukungan ke departemen Y saja. Oh ya? Banyak yang saya salah tulis ya. Ya seperti biasalah ya Mbak Suci, modul kan nggak tahu ya, mungkin yang bikin waktu itu agak ngantuk, jadi makanya banyak yang salah ketik. Iya, angka-angkanya memang banyak yang salah. Seperti totalnya itu banyak yang salah, perhitungannya banyak yang salah. Ketika dia menghitung total, misalkan yang di halaman 4.18 itu untuk totalnya kan yang di tabel yang atas itu kan ada 88 juta ya, itu salah, seharusnya 88.500.000. Ya nanti dihitung sendiri-sendiri aja, maksudnya dibuat latihan juga. Ya betul, 88.500.000 betul. Itu salah, banyak yang salah memang perhitungannya. Nggak tahu, mungkin yang bikin mulai lelah, mulai ngantuk, jadi di ini aja ya, dimaklumi, dibaca pelan-pelan. Itu pasti itu sebenarnya gampang sih, cuman memang memerlukan beberapa tahapan. Ketika harus menemukan nilai akhir itu memang dibutuhkan beberapa tahap ketika kita mau dapat final result. Nah, yang bikin pusing di situ sih paling, tapi sebenarnya perhitungannya sangatlah sederhana. Nanti saya kasih PR lah tentang 3 jenis metode ini, satu-satu saya kasih PR biar nanti lebih paham cara menghitungnya. Seperti itu. Jadi nanti dibaca aja sebagai bahan latihan juga lah, biar lebih pinter. Jadi jangan terus langsung dipercaya nilainya yang ada di situ benar, tidak. Tapi atau proses mencari final resultnya benar, cuman memang perhitungannya banyak yang salah. Kayak itu tadi 88 juta yang tertulis di modul, padahal seharusnya yang benar adalah 88.500.000. Oke, saya lanjutkan ya metode yang ketiga. Metode yang ketiga itu metode aljabar atau simultan. Nah,
Untuk metode aljabar atau metode simultan ini bedanya sama kayak yang tadi itu departemen X dan Y saling memberikan dukungan. Kalau yang tadi metode langsung, departemen pendukung tidak ada departemen pendukung yang memberikan fasilitas atau melayani departemen pendukung lainnya. Sedangkan metode bertahap, salah satu dari departemen pendukung melayani departemen pendukung yang lainnya. Sedangkan untuk yang metode aljabar atau simultan, di sini departemen pendukung yang ada, semua departemen pendukung yang ada saling melayani satu sama lain. Jadi di sini anak panahnya ada dua kan, X terhadap Y dan Y terhadap X, seperti itu. Dan tentu saja dari X